Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai linear programming dan dual simplex method, fungsi minimum, perencanaan jumlah kapsul yang diminum si Amir. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 6 paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Ganjil 2024-2025. Perkenalkan, saya Raffi Akbar Putra Purwanto, NPM 2303-2010-210 sebagai Ketua. Perkenalkan, saya Muhammad Kadafi Irsyad, NPM 230320101232 sebagai Wakil Ketua. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Arya Dwitama dengan NPM 230301217 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Arya Dava Bintang Sagita NPM 23032010102113 sebagai anggota. Selanjutnya diketahui studi kasus sebagai berikut. Pabrik farmasi menghasilkan dua macam kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Masing-masing memuat tiga unsur utama. Setiap kapsul Fluin mengandung 2 gram aspirin, 5 gram bikarbonat, 1 gram kodein, dan setiap kapsul Fluon mengandung 1 gram aspirin, 8 gram bikarbonat, 6 gram kodein. Si Amir yang sedang sakit flu biasa akan sembuh dalam 3 hari. Minimum menelan 12 gram aspirin, 14 gram bikarbonat, 24 gram kodein. Harga setiap kapsul Fluin sebesar Rp600, Fluon sebesar Rp100. Berapa kapsul yang harus dibeli dan diminum oleh si Amir tersebut supaya sembuh? Untuk penyelesaiannya seperti berikut ini. Kapsul Fluin X1 mengandung aspirin 2 gram, bikarbonat 5 gram, kodein 1 gram dengan biaya Rp600. Kapsul Fluon mengandung aspirin 1 gram, bikarbonat 8 gram, kodein 6 gram dengan biaya Rp100. Untuk kebutuhan minimumnya untuk aspirin 12 gram, bikarbonat 74 gram, kodein 24 gram. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 600 X1 ditambah 100 X2 batasan-batasan 2 X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 12, 5 X1 ditambah 8 X2 lebih besar sama dengan 74, X1 ditambah 6 X2 lebih besar sama dengan 24, X1 X2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk standar fungsi tujuan. Minimumkan Z sama dengan 600X1 ditambah 100X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5. Z dikurangi 600X1 dikurangi 100X2 dikurangi 0X3 dikurangi 0X4 dikurangi 0X5 sama dengan 0. Batasan-batasan. Min 2X1 dikurangi X2 ditambah X3 sama dengan min 12. Min 5X1 dikurangi 8X2 ditambah X4 sama dengan min 74. Min X1 dikurangi 6X2 ditambah X5 sama dengan min 24. X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar sama dengan 0. Dari model tersebut dituangkan dalam tabel berikut.
Selanjutnya, langkah awal yaitu memilih baris kunci yang angka negatifnya terbesar yaitu X4. Kemudian untuk memilih kolom kunci, angka di baris ZC min CJ dibagi dengan angka di baris kunci, yaitu min 600 dibagi min 5, hasilnya 120. Min 100 dibagi min 8, hasilnya 12,5. 0 dibagi 0, hasilnya 0. 0 dibagi 1, hasilnya 0. 0 dibagi 0, hasilnya 0. Sehingga ditemukan bahwa kolom kuncinya berada di kolom X2. Langkah selanjutnya yaitu mengubah angka di baris kunci, yaitu dengan cara min 5 dibagi min 8, min 8 dibagi min 8, 0 dibagi min 8, 1 dibagi min 8, 0 dibagi min 8, min 74 dibagi min 8. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan cara kedua pada perhitungan ZC min CJ. Diketahui pada baris 1 yaitu angka pada baris ZC min CJ dan baris 2 adalah angka pada baris kunci. Dan untuk angka min 100 adalah angka pada baris ZC min CJ yang terkena pada kolom kunci. Untuk bentuk perhitungannya yaitu min 600 dikurang dalam kurung min 100 dikali 5 per 8 didapatkan nilainya min 1075 per 2. Lalu min 100 dikurang dalam kurung min 100 dikali 1 didapatkan nilainya 0 sampai dengan 0 dikurang dalam kurung min 100 dikali 37 per 4. Didapatkan nilainya 925. Selanjutnya pada perhitungan baris 1. Baris pertama yaitu angka pada baris X3 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Untuk angka min 1 adalah angka pada X3 yang terkena kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya yaitu min 2 dikurang dalam kurung min 1 dikali 5 per 8. Didapatkan nilainya min 11 per 8. Lalu min 1 dikurang dalam kurung min 1 dikali 1 didapatkan nilainya 0. Sampai dengan min 12 dikurang dalam kurung min 1 dikali 37 per 4 didapatkan nilainya min 11 per 4. Kemudian pada perhitungan baris 3. Baris pertama yaitu angka pada baris X5 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Untuk angka min 6 adalah angka pada baris X5 yang terkena pada kolom kunci. Sehingga perhitungannya yaitu min 1 dikurang dalam kurung min 6 dikali 5 per 8 didapatkan nilainya 11 per 4. Lalu min 6 dikurang dalam kurung min 6 dikali 1 didapatkan nilainya 0. Sampai dengan min 24 dikurang dalam kurung min 6 dikali 37 per 4. Didapatkan nilainya 63 per 2. Selanjutnya ada step 2. Langkah awal yaitu memilih baris kunci yang angka negatifnya terbesar, yaitu X3. Kemudian untuk memilih kolom kunci, angka di baris ZC min CJ dibagi dengan angka di baris kunci, yaitu min 1075 per 2 dibagi min 11 per 8, hasilnya 4300 per 11. 0 dibagi 0, hasilnya 0. 0 dibagi 1, hasilnya 0. Min 25 per 2 dibagi min 1 per 8, hasilnya 100. 0 dibagi 0, hasilnya 0. Sehingga ditemukan bahwa kolom kuncinya berada di kolom X4. Langkah selanjutnya yaitu mengubah angka di baris kunci, yaitu dengan cara min 11 per 8 dibagi min 1 per 8. 0 dibagi min 1 per 8. 1 dibagi min 1 per 8. Min 1 per 8 dibagi min 1 per 8. 0 dibagi min 1 per 8. Min 11 per 4 dibagi min 1 per 8. Selanjutnya ada pengujian nilai Z dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 37 per 4, dan Z sama dengan 925. Z sama dengan 600 X1 ditambah 100 X2 sama dengan 600 dikali 0 plus 100 dikali 37 per 4 sama dengan 925 dan di mana nilainya sesuai yang ada di RHS. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan cara kedua pada perhitungan ZC min CJ. Diketahui pada baris 1, yaitu angka pada baris ZC min CJ, dan baris 2 adalah angka pada baris kunci, dan untuk angka min 25 per 2 adalah angka pada baris ZC min CJ yang terkena pada kolom kunci. Untuk bentuk perhitungannya yaitu min 1075 per 2 dikurang dalam kurung min 25 per 2 dikali 11 didapatkan nilainya min 400. Lalu 0 dikurang dalam kurung min 25 per 2 dikali 0 didapatkan nilainya 0 sampai dengan 925. Dikurang dalam kurung min 25 per 2 dikali 22 didapatkan nilainya 1200. Selanjutnya pada perhitungan baris 2. Baris pertama yaitu angka pada baris X2 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Untuk angka min 1 per 8 adalah angka pada X2 yang terkena kolom kunci. Sehingga bentuk perhitungannya yaitu 5 per 8 dikurang dalam kurung min 1 per 8
dikali 11. Didapatkan nilainya 2. Lalu 1 dikurang dalam kurung min 1/8 dikali 0. Didapatkan nilainya 1. Sampai dengan 37/4 dikurang dalam kurung min 1/8 dikali 22. Didapatkan nilainya 12. Kemudian pada perhitungan baris 3. Baris pertama yaitu angka pada baris X5 dan baris kedua adalah angka pada baris kunci. Untuk angka min 3/4 adalah angka pada baris X5 yang terkena pada kolom kunci, sehingga perhitungannya yaitu 11/4 dikurang dalam kurung min 3/4 dikali 11, didapatkan nilainya 11. Lalu 0 dikurang dalam kurung min 3/4 dikali 0, didapatkan nilainya 0. Sampai dengan 63/2 dikurang dalam kurung min 3/4 dikali 22, didapatkan nilainya 48. Selanjutnya, karena pada kolom RAS sudah positif semua, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian lagi. Kemudian, di mana nilai optimalnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 12, dan Z sama dengan 1200. Dilakukan pengujian nilai Z. Dengan Z adalah 600 X1 ditambah 100 X2 sama dengan 600 dikali 0 ditambah 100 dikali 12 sama dengan 1200, terbukti sama dengan RHS. Kesimpulannya bahwa Amir sebaiknya membeli dan meminum 12 kapsul Fluon agar sembuh dengan menghasilkan total biaya yang dikeluarkan paling murah sebesar Rp1.200. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.